Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya tetap semangat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok kita, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kira-kira di sini masih ingat tidak pengertian dari teks eksposisi itu apa? Jadi saya ingatkan kembali bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Sudah ingat berarti ya? Kita langsung saja masuk ke materi pokok kita, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Simak terus ya anak-anak. Nah, ini dia materi yang kita bahas, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Lalu kenapa sih harus ada struktur dalam teks eksposisi? Ada yang tahu kenapa? Jadi, setiap teks pasti memiliki struktur agar penyusunan teks jauh lebih baik dan benar. Begitu pula pada teks eksposisi, pasti memiliki struktur. Lalu apa saja struktur dalam teks eksposisi? Mari kita lihat. Nah, ini dia struktur dari teks eksposisi. Kita lihat yang pertama ada tesis. Pernah mendengar tesis sebelumnya? Jadi, tesis adalah pengenalan masalah atau isu. Jadi, pada paragraf tesis ini merupakan pernyataan umum dari masalah yang akan kita bahas. Jadi, di mana pada bagian ini kita mengenalkan dulu isu yang akan kita bahas, diawali dengan kondisi real saat ini yang akan menunjukkan pada inti dari isu yang kita bahas. Misalnya nih, Ibu contohkan, kalian berpendapat jika pada masa ini kan semua orang, bahkan anak-anak sudah mulai kecanduan gadget atau HP. Nah, di dalam gadget tersebut tentunya anak-anak atau orang dewasa pun sudah memiliki media sosial milik mereka masing-masing. Nah, kalian berpendapat bahwa media sosial yang dimiliki semua orang itu berdampak baik bagi mereka, termasuk bagi anak-anak. Itu misalnya merupakan pengenalan isu mengenai dampak positif dari media sosial. Selanjutnya, struktur teks eksposisi yang kedua, yaitu argumentasi. Nah, argumentasi ini biasanya berisikan paragraf yang panjang. Biasanya seperti itu. Mengapa demikian? Karena dalam argumentasi ini, ketika kita menyampaikan pendapat, otomatis kita juga akan memberikan alasan. Nah, alasan yang kita berikan bisa berupa fakta, bukti, dan data-data yang mendukung. Artinya, nanti pendapat kita bisa diterima dengan alasan yang logis, bukan pendapat yang abal-abal. Ibu beri contoh tadi ya, pendapat kalian misalnya mengenai dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, di sini kalian dalam argumentasi ini, kalian bisa memberi alasan mengapa media sosial berdampak positif. Misalnya, kalian beralasan bahwa dari media sosial ini kita dapat informasi banyak, baik itu terkait pembelajaran, berita sehari, ataupun yang lainnya. Nah, selain itu dari media sosial, sekarang kita juga bisa menghasilkan uang ya dari media sosial. Kan ada aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Nah, itu bisa menjadi alasan kalian mengapa media sosial berdampak positif bagi semua orang, termasuk anak-anak. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Jadi pada bagian ini merupakan bagian akhir dari teks eksposisi. Mengapa? Karena dalam bagian ini berisikan sebuah kesimpulan, bisa berupa saran ataupun ajakan. Nah, jadi
Struktur teks eksposisi ini ada 3 ya. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Oke, sudah paham ya dari struktur teks eksposisi yang sudah saya jelaskan? Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki contoh teks eksposisi. Coba kita lihat ada 3 paragraf. Kita lihat paragraf pertama yang berisi remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada masa itu, remaja mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapatkan pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan karakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain perilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Oke, pada paragraf 1 ini, kira-kira termasuk struktur bagian mana? Tesis ya. Oke, pada paragraf 1 ini termasuk bagian tesis. Mengapa? Karena paragraf tersebut merupakan paragraf yang mana mengenalkan isu atau masalah yang dibahas pada teks eksposisi tersebut, yaitu tentang masa transisi seorang remaja yang memerlukan pendidikan karakter sebagai pendamping kegiatan-kegiatannya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke paragraf 2 yang berisi masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus dibekali dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat membentuk mereka menjadi remaja berprestasi. Nah, kira-kira pada paragraf kedua ini termasuk apa? Masih ingat tadi struktur yang biasanya paragrafnya paling panjang apa tadi? Ada argumentasi. Nah, pada paragraf kedua ini termasuk struktur argumentasi. Karena apa? Karena paragrafnya lebih panjang, tidak karena itu saja. Karena lebih tepatnya dalam paragraf tersebut dimuat sebuah alasan yang menyatakan pendapat di awal tadi. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke paragraf ketiga yang berisi dengan demikian nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang unggul. Mereka akan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan begitu, remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dapat dibanggakan secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya berkembang baik. Kira-kira pasti kalian sudah tahu ya, ini termasuk bagian apa? Yaitu termasuk bagian penegasan ulang. Karena pada bagian ini sudah jelas, yaitu mengenai kesimpulan dari bagian awal hingga argumentasi. Bagaimana? Sudah paham ya pastinya? Baik, selanjutnya yaitu kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelumnya kita harus ingat ya bahwa kita tinggal di Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Dan selebihnya, jika kalian tinggal di kelas bahasa, pastinya kalian tahu ya bahwa kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Betulkah? Oke, jika kalian menemukan dalam bahasa tulis terdapat bahasa yang disingkat-singkat, kira-kira boleh atau tidak? Jelas tidak boleh ya, kecuali ada suatu hal yang mengharuskan bahasa tersebut disingkat. Nah, begitu pula dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, tentunya ada kaidah kebahasaan yang digunakan. Apa saja sih kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi? Mari kita lihat. Yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona, ada yang tahu? Sebelumnya, pronomina itu apa?
Pronomina adalah kata ganti, sedangkan persona adalah orang. Nah, jadi pronomina persona merupakan kata ganti orang. Contohnya apa sih? Kita lihat di sini contohnya ada dia, kamu, Anda, aku, kita, dan kalian. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Di sini konjungsi memiliki banyak macam ya. Ibu hanya mencontohkan 3, yaitu yang pertama, konjungsi temporal, yaitu hubungan waktu, menyatakan hubungan waktu. Contohnya, sebelum itu, kemudian, setelah itu, sesudah, dan masih banyak lagi. Oke, yang kedua konjungsi kausalitas, yaitu menunjukkan sebab akibat, hubungan sebab akibat. Contohnya, karena, sehingga, sebab, akibatnya. Oke, selanjutnya yaitu konjungsi pertentangan. Di sini yaitu menentangkan dua hal yang sederajat. Contohnya, tetapi, akan tetapi, sedangkan, namun. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kata peristilahan. Kata peristilahan ini merupakan perihal istilah, dalam artian dalam suatu bidang tertentu pastinya kita menemukan sebuah istilah. Ini contohnya jika teks eksposisi kita topiknya berupa kebahasaan. Topik yang kita bahas adalah kebahasaan. Jadi istilah yang ditemukan dalam topik kebahasaan yaitu ada ragam bahasa, kaidah bahasa, bahasa asing, bahasa gaul, ada lagi apa? Makna atau kata, kayak bisa. Selanjutnya yaitu kata leksikal, yaitu makna sebenarnya. Di sini dalam kata leksikal terdapat nomina, verba, adjektiva, adverbia ada. Nomina sudah jelas ya, yaitu kata benda, ada meja, rumah, pisau, dan sebagainya. Verba merupakan kata kerja, contohnya mandi, pergi, tiba, tinggal, dan sebagainya. Dan adjektiva merupakan kata sifat, contohnya cantik, gagah, berlebihan, dan lain sebagainya. Oke, di sini makna sebenarnya kalian pasti menemukan ya. Misalnya ada kata meja hijau. Kan terdapat makna yang sebenarnya. Meja berwarna hijau, tetapi kalian pasti menemukan meja hijau adalah pengadilan, di pengadilan ya. Nah, dalam kata leksikal ini, meja hijau artinya yaitu meja yang berwarna hijau. Jadi, makna sebenarnya. Oke, selanjutnya yaitu kata perujukan. Kata perujukan ini digunakan untuk merujuk. Contohnya, menurut, berdasarkan, atau merujuk. Oke, yang terakhir yaitu kata persuasif. Pasti kalian tidak asing ya dengan kata ini. Jadi kata ini bertujuan untuk mengajak. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, marilah. Oke, bagaimana, sudah paham terkait kaidah kebahasaan dari teks eksposisi? Banyak ya kaidahnya, tapi pasti kalian paham ya. Oke, di sini Ibu ada contoh teks eksposisi. Sebenarnya contoh yang Ibu berikan ini sama dengan contoh yang Ibu berikan di awal tadi. Bedanya, pada saat ini kita akan menemukan kaidah kebahasaan yang dipakai atau digunakan dalam teks eksposisi ini. Mari kita cari bersama-sama. Coba kita lihat pada paragraf pertama. Di sini ada kalimat, oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter. Ada kata oleh karena itu, kira-kira menggunakan kaidah kebahasaan yang apa? Coba kita lihat.
menggunakan konjungsi kausalitas. Mengapa? Masih ingat tadi konjungsi kausalitas, yaitu menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat. Oke, selanjutnya coba kita cari lagi di paragraf pertama. Sepertinya masih ada. Kita lihat di kalimat, menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Di sini ada kata menurut. Kira-kira masuk kaidah kebahasaan apa tadi? Masuk kata perujukan, ya, dengan tujuan merujuk beberapa penelitian. Sudah jelas ya? Sekarang coba kita ke paragraf kedua. Sepertinya ada ini kaidah kebahasaan yang digunakan. Coba kita lihat pada kalimat pendidikan karakter dapat membentuk mereka menjadi remaja berprestasi. Kira-kira pendidikan karakter ini termasuk perihal istilah atau tidak? Jelas ya. Jadi pada pendidikan karakter ini menggunakan kaidah peristilahan. Oke, bagaimana? Sudah paham ya dengan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi? Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi? Pasti kalian sudah paham ya? Oke, boleh nih kalian menyampaikan apa yang sudah kalian dapat setelah menyimak video dari awal sampai akhir. Mengenai penjelasan ini, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Silahkan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.